Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Kita kembali di kabar petang, pemirsa, kami akan kembali menghadirkan dialog kami. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Hasto Kristianto dan keputusannya adalah tidak menahan Hasto. Dari pertimbangan Mas Paswat sendiri berdasarkan pengalaman dari alat bukti dan juga saksi-saksi yang telah dikumpulkan oleh penyidik KPK. Apakah keputusan untuk tidak menahan tadi seperti yang saya tadi tanyakan, tidak kuat bukti ini? Saya pikir kalau kita berkesimpulan bahwa buktinya tidak kuat masih terlalu prematur, Mbak. Karena minggu depan kita akan menguji alat-alat bukti yang dimiliki oleh KPK tersebut di ruang formal, yaitu melalui jalur pra-peradilan. Tapi secara teknis saya bisa menjelaskan bahwa untuk melengkapi dua berkas perkara itu satu hal yang tidak mudah tentu saja. Makanya kayak seperti tadi ada Pak Jo sampaikan, Pak Wahyu dipanggil lagi, ada Ronald juga rekan saya dipanggil lagi, dibunyikan lagi, terus ada saksi-saksi yang lain juga, terus ada Tio, mungkin nanti Saipul mungkin dan lain-lain itu akan dibunyikan lagi untuk jadi semua kesaksian mereka yang pernah mereka sampaikan baik itu di penyidikan atau di muka pengadilan itu semuanya kan selesai pada saat putusan inkrah tersebut. Jadi harus dimulai lagi, diulang lagi untuk membunyikan untuk perkara khusus Pak Hasto 152 dan 153. Padahal sudah lengkap tapi harus diulang. Ini ya, kan memang prosedur, bisa jadi peluang senjata makan tuan ke KPK juga. Kalau memang harus dikonfirmasi ulang berkali-kali. Iya, kalau berubah dia nanti bisa diancam oleh keterangan palsu. Apalagi yang sudah disampaikan di muka pengadilan. Karena di muka pengadilan kan sudah disumpah, Mas. Jadi dia nggak bisa macam-macam tuh. Kalau sudah disumpah, kemudian nanti misalnya di Wahyu, di sprindiknya Wahyu, di sprindiknya Tio, di sprindiknya si Saipul sudah selesai semua kan, sudah disumpah di muka pengadilan tuh. Nanti dibunyikan lagi dari awal cerita kronologis dan lain-lain dibunyikan lah di Hasto, di sprindiknya Pak Hasto. Nah, kalau di sprindiknya Pak Hasto tiba-tiba balik kanan semua nih, menyatakan oh kronologisnya tidak seperti itu, tidak pernah ada peristiwa ini, peristiwa itu, pemberian tidak pernah ada dan lain-lain, itu ancamannya kan keterangan palsu, apalagi sudah disumpah di muka pengadilan gitu. Tapi secara teknis KUHAP itu memang tidak boleh menggunakan keterangan saksi dari satu sprindik ke sprindik lainnya. Jadi masing-masing itu harus membunyikan khusus. Jadi khusus untuk sprindik Pak Hasto, saksi A, walaupun saksinya saya misalnya, Praswat Nugraha jadi saksi untuk Pak Harun Masiku. Ya sudah, itu kesaksian saya tersebut yang kemudian dituangkan di BAP itu akan terus nanti dari BAP penyidikan ke penuntutannya itu Praswat membunyikan Harun Masiku. Nanti di pengadilan juga Praswat akan bersaksi untuk Harun Masiku. Nah, sementara begitu saya mau digunakan sebagai saksi Pak Hasto di pengadilan, saya nggak bisa karena saya nggak pernah diperiksa di proses penyidikannya. Nggak bisa ujuk-ujuk saya tiba-tiba, oh itu aja, pakai aja BAP saya itu. Tapi sebagai mantan penyidik mungkin nggak, Mas, ada faktor pertimbangan lain yang akan diambil KPK, mungkin saja karena posisi strategis Hasto sebagai sekjen partai, kemudian yang katanya mau membongkar dalam tanda kutip oknum elit pejabat di tanah air yang terlibat korupsi. Mungkin tidak itu jadi salah satu pertimbangan KPK sehingga jangan tahan dulu ini Hasto. Itu diskresi ya, seperti kata Prof Nur tadi, itu adalah diskresi penyidik. Tapi secara teknis penyidikan harusnya pertimbangan-pertimbangan selain hukum itu sendiri, anasir-anasir lain, kalau kata Hans Kelsen, teori positivistik, anasir-anasir lain selain hukum harusnya tidak dipertimbangkan. Jadi fokus pimpinan KPK maupun penyidik KPK dari hulu ke hilir harus fokus pada proses
pengumpulan alat bukti dan pemenuhan unsur perkara. Gitu. Dan kita ketahui juga jika kita mengutip apa pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa ada kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sepertinya tebang pilih. Prof. Nur, kami ingin mengetahui berdasarkan pengamatan Anda dari kasus dugaan suap saja perkara yang menyangkut dari tersangka Hasto Kristianto, sebenarnya berapa nilai kerugian negara yang memang seharusnya menjadi wewenang dari komisi ataupun lembaga anti rasuah ini? Prof. Nur. Ya, makasih Mbak Wibi. Karena ini terkait dengan masalah perkara suap, pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Tipikor, itu tidak mensyaratkan adanya besarnya kerugian pada negara. Jadi berbeda dengan pasal 2 dan pasal 3. Jadi kalau di dalam pasal 5 ayat 1, itu tidak terkait dengan persoalan berapa besar kerugian keuangan negara. Lantas mungkin Bang Johannes juga bisa disampaikan sebenarnya dalam perkara ini berapa nilainya yang melibatkan dari tersangka Hasto Kristianto yang juga Megawati Soekarno Putri juga menyatakan bahwa apakah benar KPK ini tebang pilih? Padahal ada banyak lagi kasus-kasus yang triliunan yang seharusnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, jadi kami juga sebenarnya mendorong KPK kan harusnya bersikap profesional, ya harus bersikap adil. Dan yang menjadi catatan kami hari ini ada 43 tersangka hari ini di KPK. Itu sudah bertahun-tahun nasibnya tak jelas tuh. Apakah ini memang mau ditahan, apakah ini mau di SP3? Ini clear nih sampai hari ini nasibnya nggak jelas. Maka kemudian perkara Pak Hasto ini adalah Pak Hasto ini bukan pejabat negara, bukan menteri atau kepala daerah. Perkara ini juga perkara di bawah 1 miliar yang tidak merugikan negara dan ini adalah kasus penyuapan. Nah, jadi maka kami berharap kepada KPK ini tolong dong, ini kan banyak nih perkara-perkara yang luar biasa yang merugikan negara ini. Ada illegal logging, ada judi online, ada narkoba, kan macam-macam nih yang merugikan negara. Jadi maka sampai Ibu Ketua Umum kemarin waktu kita di HUT itu, jangan tebang pilih dong. Nah saya kalau boleh sampaikan, ya saya harus kembali menyatakan ini. Kan kita sudah pernah lihat tuh di depan mata kita menyaksikan bagaimana private jet itu landing di bandara, mobil Alphard masuk, belanjaan-belanjaan dari luar itu bisa masuk ke Alphard tanpa tidak proses lewat dari bea cukai. Itu sudah dilaporin. Itu gimana kabarnya tuh? Ya kan? Jadi kalau untuk Hasto harusnya poin itu masuk dalam pra-peradilan nantinya? Oh ya, nah kalau bicara pra-peradilan tentu aku nggak boleh bicara nih hari ini. Karena tentu ini menyangkut materi-materi di persidangan. Nah jadi kembali hanya saya menyampaikan yang disampaikan Ibu itu ya ini jangan tebang pilih kan. Nah artinya mari kita dukung KPK terhadap penyelesaian penegakan hukum yang terkait yang merugikan negara ini, tolong ini concern nomor 1 kan. Ini kan kembali boleh dibilang, ini harusnya kan tingkat-tingkat polsek nih yang nangani perkara beginian. Ya kan, di bawah 1 miliar kan gitu. Nah ini tapi itu kembali. Nah dalam pengakuannya Mas Hasto itu memang ya sudah berapa kali mau dibidik nih. Ya kan, ya kalau mau bicara situasi kebatinannya Mas Hasto ini, ya bahkan sudah berapa kali didatangin, berapa kali diancam dan diintimidasi. Mas Palswat ditanggapi Mas, kan dibidik gitu. Dan juga nilai nominalnya di bawah 1 miliar rupiah bukan pejabat publik. Pertama harus diluruskan sedikit ini bahwa tindak pidana korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara. Bahkan di dunia ini agak unik nih, Mas. Di seluruh dunia, tindak pidana korupsi itu adalah suap. Jadi nggak ada hubungannya sama kerugian keuangan negara. Uniknya di Indonesia itu ada pasal 2, pasal 3. Hanya di Indonesia tindak pidana korupsi itu ada pasal 2, 3 dan ada kerugian keuangan negaranya. Karena kalau secara historikal, lahirnya kerugian keuangan negara ini terkait dengan pada saat tahun 58 Panglima Angkatan Perang Indonesia waktu itu Jenderal A.H. Nasution itu melihat banyak akuisisi tentara-tentara lokal yang di daerah yang dulu kan masih belum terintegrasi TNI itu mengambil paksa perkebunan Belanda, aset-aset milik Belanda dan lain-lain. Tapi Mas Praswat, jika kita kembali ke kasus dari Hasto Kristianto ini, apakah selanjutnya pertimbangan dari penyidik untuk tidak menahan itu karena adanya pengajuan dari pra-peradilan yang suratnya sudah diserahkan kepada pimpinan KPK? Ada banyak aspeknya tentu saja Mbak ya. Jadi mungkin pasti suratnya sudah diberitahukan tadi ya, seperti kata Pak Hasto tadi pagi bahwa surat diberitahukan
minggu depan akan ada proses. Tentu saja pimpinan ini yang juga harus kita cermati bahwa proses pra peradilan sama proses penyidikan itu ada di ruangan yang berbeda. Jadi dia di beda dimensi nih kalau bahasa istilahnya kita. Yang satu itu adalah proses peradilan di PN Selatan, which is itu Mahkamah Agung. Nah, yang sebelah sini adalah KPK nih, semuanya. Terima kasih Mas Praswat, Prof Nur dan juga Bang Johannes sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa dari tim penyidik KPK. Terima kasih.